Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Zona Edukasi, acara yang memiliki konsep edukasi kepada masyarakat ini, selalu mengangkat topik-topik aktual dan bersinggung langsung dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk membahas berbagai macam isu. Zona Edukasi program edukasi hanya di Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo yang disiarkan setiap hari Senin sampai Minggu pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita ikuti Zona Edukasi, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo. Terima kasih Anda masih stay tune di 91,70 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital, ataupun Anda yang menonton live YouTube program Zona Edukasi malam hari ini di YouTube RRI Labuan Bajo. Pendengar, kami sudah siapkan topik untuk Anda ya malam hari ini. Tanda-tanda awal kencing manis, mengapa kita perlu lebih peka. Dan pendengar ya, kencing manis ini masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang mungkin ya masih banyak dialami di sekitar kita begitu, di lingkungan ataupun yang dialami oleh keluarga ataupun kerabat Anda di mana saja berada begitu ya, bahkan tanpa disadari begitu. Dan banyak orang baru mengetahui dirinya terkena diabetes atau kencing manis ini ya setelah muncul komplikasi. Lalu apa sebenarnya tanda-tanda awal kencing manis, pendengar? Mengapa kita harus lebih peka begitu terhadap gejala-gejala kecil yang sering dianggap sepele sebelumnya? Dan pendengar, malam hari ini kita akan membahas ya bersama narasumber, ada Dr. Kevin Yonatan Budiman, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Daerah Komodo, tersambung melalui line telepon bersama RRI Labuan Bajo malam hari ini ya. Langsung saja kita langsung sapa saja ya. Ada Dr. Kevin, selamat malam. Selamat malam Kak. Selamat malam dokter. Bagaimana kabarnya malam hari ini dok? Ya puji Tuhan baik Kak. Baik ya, yang walaupun sepertinya sangat lelah sekali ya. Iya, lagi di mana sekarang dok? Kabarnya lagi sambil menangani pasien ya, tapi baru saja kelar sepertinya dokter ya? Iya betul, sudah selesai Kak. Pas. Iya, baik. Sekarang di rumah sakit dok berarti? Enggak, lagi di klinik Kak. Baik, terima kasih masih menyempatkan waktunya untuk pendengar ataupun pemirsa RRI Labuan Bajo malam hari ini dokter ya. Siap, sama-sama Kak. Iya, baik dokter, kita akan mengundang partisipasi pendengar malam hari ini ya yang ingin bertanya ataupun memberikan respons terkait dengan topik yang kita akan bahas begitu malam hari ini dokter ya. Tanda-tanda awal kencing manis, mengapa harus peka begitu ya lebih awal. Untuk Anda yang ingin bertanya silakan langsung saja ya di 081238231987 ataupun langsung saja mengirimkan komentarnya di live YouTube RRI Labuan Bajo ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Iya, dokter, banyak orang mengenal istilah kencing manis begitu ya, tapi mungkin belum memahami betul sebenarnya apa yang dimaksud dengan kencing manis ini dokter, atau diabetes itu sendiri begitu. Ya baik ya Cak. Selamat malam untuk semua pendengar. Saya sambil menjelaskan kembali ya kayak saya untuk kencing manis ini ya. Untuk kencing manis atau yang bahasa medisnya diabetes mellitus adalah suatu keadaan di mana tubuh tidak dapat mengatur kadar gula dalam darah karena tidak adanya hormon insulin pada diabetes mellitus tipe 1, atau hormon insulinnya ada namun tidak dapat bekerja dengan baik seperti pada diabetes mellitus tipe 2. Sehingga hal tersebut menyebabkan tingginya kadar gula di dalam darah kita. Begitu kayak singkatnya ya.
Ya, Dok, apakah kencing manis termasuk penyakit yang bisa dialami oleh siapa saja atau ada kelompok-kelompok tertentu yang lebih berisiko begitu? Ya, Kak. Memang ada beberapa kelompok orang ya yang lebih berisiko terkena kencing manis dibandingkan yang lain ya. Seperti orang-orang dengan berat badan berlebih atau mereka yang dengan obesitas, orang yang ada turunan kencing manis, baik itu pada ayah ibunya Oke. atau saudara-saudara kandungnya yang menderita kencing manis. Kemudian pasien-pasien hipertensi, kemudian orang-orang dengan aktivitas fisik yang kurang, kemudian mereka yang dengan pola makan yang tidak sehat, terutama mereka yang sering mengkonsumsi gula sederhana, contohnya adalah gula yang terdapat di minuman-minuman kemasan atau makanan-makanan manis lain. Kemudian mereka dengan usia lebih dari 45 tahun, dan yang terakhir perempuan yang pernah melahirkan bayi dengan berat badan bayinya itu lebih dari 4 kilogram. Oke, Begitu, jadi Kak. kelebihan Mereka berat seperti badan. itu, betul, yang lebih beresiko terkena kencing manis dibandingkan orang-orang lainnya, Kak. Baik, dokter, ada tidak tanda-tanda awal kencing manis ini yang mungkin paling umum begitu ya? Mungkin ada beberapa yang menonton ataupun mendengar saat ini yang pernah mengalami kencing manis dan tiba-tiba saja begitu, atau mungkin ada tanda-tanda sebelumnya tetapi tidak tahu tanda-tanda ini tuh tanda untuk beresiko kencing manis begitu, Dok? Ya, Kak. Untuk kencing manis biasanya sudah ada tanda-tanda klasiknya ya, Kak ya. Maksudnya tanda-tanda klasik adalah hampir semua orang dengan kencing manis akan mengalami gejala atau tanda-tanda seperti ini. Yang pertama adalah banyak buang air kecil. Jadi sedikit-sedikit mau kencing, sedikit-sedikit mau kencing, dan mau kencingnya itu nggak sedikit gitu, banyak yang dikeluarkan saat kencingnya tuh nggak sedikit gitu. Jadi memang banyak begitu ya, terutama pada malam hari. Kemudian karena sering buang air kecil, tentu mereka akan lebih sering haus ya, karena kekurangan cairan, karena airnya itu terbawa oleh gula darah yang ikut terbuang melalui air kencing begitu, Kak. Kemudian mereka juga akan sering lapar. 3 ini adalah trias atau 3 gejala klasik utama dari kencing manis. Kemudian beberapa gejala lainnya adalah berat badan yang turun tanpa disengaja. Jadi tidak mengurangi makan, tidak olahraga secara intensif, begitu ya, tidak minum obat-obatan diet misal, tapi kok berat badannya nyusut gitu. Dan itu banyak ya, maksudnya tidak hanya 1-2 kilo, bahkan yang ekstrim tuh bisa sampai 15-20 kilo. Tiba-tiba jadi pangling gitu, oh kenapa jadi kurus gitu ya. Itu juga salah satu tanda dari diabetes. Kemudian rasa kesemutan atau rasa kebas pada anggota gerak ya, kok tangan tiba-tiba jadi kebas gitu ya, megang dingin kok jadi nggak kerasa dingin, megang panas kok jadi nggak kerasa panas gitu ya. Itu juga salah satu tanda diabetes. Kemudian penglihatan yang menurun, matanya jadi buram. Kemudian pada laki-laki mungkin bisa mengalami disfungsi ereksi. Kemudian pada perempuan bisa terjadi adanya rasa gatal pada daerah kewanitaan, begitu, Kak. Oke, baik ya. Dari tanda-tanda ini, dokter, ada tidak yang sering diabaikan oleh masyarakat karena dianggap hal biasa begitu, atau mungkin pasien-pasien yang dokter sering tangani begitu di Rumah Sakit Umum Daerah Komodo sejauh ini, dokter? Ya, kebanyakan menganggap biasa seperti buang air kecilnya kayak biasa, kayak mereka karena minum banyak gitu ya. Mungkin Labuan Bajo kan daerah panas ya, Kak. Jadi dengan begitu banyak minum, ya otomatis kalau banyak minum mereka akan merasa wajar saja kalau banyak kencing gitu ya. Kemudian itu sih paling yang sering diabaikan ya. Kalau yang lain kayaknya mereka akan lebih waspada, terutama kalau berat badan turun drastis atau kebas-kebas pada anggota gerak, mata buram atau gejala-gejala lainnya kayak cepat lapar. Itu mereka biasanya cepat berobat sih, Kak. Tapi kalau cuma merasa banyak buang air kecil dan sering haus saja, mungkin kebanyakan mengabaikan begitu ya.
Iya, jadi berpikir bahwa karena memang Labuan Bajo panas begitu ya, jadi wajar saja ini. Iya, oke Dok. Apakah gejala awal pada anak muda, kemudian juga orang dewasa atau lansia begitu berbeda begitu Dok? Atau gejalanya sama saja begitu baik anak muda, anak kecil ataupun pada lansia begitu Dok? Ya, mungkin untuk gejala triasnya ya, yang tadi saya bilang banyak buang air kecil, cepat haus, dan cepat lapar, itu mungkin semua golongan usia bisa mengalami. Tapi kalau dibedakan di sini untuk orang dewasa atau mereka dengan lansia, cenderung akan datang dengan komplikasi dari diabetes itu, Kak. Kita kan tahu ya, udah sering digaung-gaungkan di mana-mana bahwa diabetes atau kencing manis bersama dengan hipertensi atau darah tinggi adalah pembunuh diam-diam ya. Bisa tiba-tiba datang itu sudah dalam keadaan yang berat gitu. Sebagaimana kita tahu, komplikasi diabetes adalah penyakit-penyakit kardiovaskular ya. Seperti tiba-tiba kena stroke, tiba-tiba serangan jantung, atau tiba-tiba gagal ginjal. Nah, kebanyakan mereka yang dengan usia yang lebih lanjut, kenapa? Karena tentu mereka dengan usia yang lebih lanjut, diabetesnya diderita lebih lama ya. Mungkin tidak dirasanya lebih lama begitu. Sehingga mungkin sudah merasa wajar tubuhnya seperti itu, sehingga muncul komplikasi dari diabetes itu gitu, Kak. Kadang kalau pada orang dewasa atau anak kecil komplikasinya belum kelihatan gitu. Jadi belum ada kerusakan pembuluh darah yang signifikan, sehingga jarang muncul komplikasinya pada orang muda atau anak kecil. Lebih sering kita temukan pada orang tua atau lansia begitu, Kak. Iya, kalau dengar penjelasan komplikasi dari dokter, ya memang cukup menyeramkan akhirnya begitu dokter ya. Yang walaupun memang selama ini banyak yang diabaikan begitu dari gejala-gejala yang sudah dokter jelaskan tadi, ada beberapa juga di lingkungan masyarakat ataupun di pedesaan begitu ya. Kita bisa tidak bisa pungkiri bahwa memang masyarakat ataupun anak-anak muda, anak-anak kecil banyak yang mengabaikan hal-hal ini begitu dokter ya. Iya. Betul. Dokter, Dan faktor Kak, sekali menambahkan, Kak, maaf. Kalau tadi itu kan adalah komplikasi kronik ya dari kencing manis. Ada juga komplikasi akut, Kak, yang tidak kalah menyeramkan. Komplikasi akutnya itu kita mungkin bahasa awamnya sebut apa ya? Mungkin koma diabetikum kali gitu ya, koma diabetes kali ya. Jadi gula darah yang terlalu tinggi dalam kadar tubuh seseorang itu bisa menurunkan kesadaran orang tersebut, Kak. Itu juga banyak tiba-tiba paginya nggak apa-apa kok, tiba-tiba sore jadi penurunan kesadaran, jadi meracau, dibawa ke IGD, dibawa ke rumah sakit, diperiksa gula darahnya high begitu ya. Sudah tidak terbaca oleh alat glukometer stick yang biasanya ada di klinik-klinik utama biasanya ya, klinik-klinik pertama itu biasanya punya alat gula darah untuk ukur gula darah dari ujung jari, itu kadang udah nggak kebaca tuh saking tingginya. Nah itu juga apa ya, harus diwaspadai oleh masyarakat, harus diketahui bahwa itu bisa salah satu dari komplikasi dari kencing manis gitu, Kak. Dokter, kemudian untuk bisa diminimalisir, untuk bisa dihindari dan dicegah sejak dini begitu dokter ya, faktor apa saja memangnya yang sebenarnya paling berperan membuat seorang bisa mengalami kencing manis begitu? Ya, Kak. Untuk orang berisiko terkena kencing manis itu adalah interaksi dari genetik dan gaya hidupnya, Kak. Jadi mereka yang orang tuanya atau kakek neneknya penderita kencing manis itu sudah otomatis lebih berisiko terkena kencing manis dibandingkan mereka yang orang tuanya tidak ada kencing manis. Apabila ditambah dengan gaya hidup yang tidak sehat, seperti jarang berolahraga, kemudian sering makan makanan manis, kemudian makanannya juga yang junk food, begitu ya, yang tidak ada gizinya atau yang kandungan kalorinya tinggi, ya mungkin di Labuan Bajo sudah ada ya restoran-restoran junk food seperti itu ya. Dan ya kalau kurang gerak setiap harinya, itulah yang akan menjadi lingkaran setan di mana diabetes akan lebih beresiko untuk cepat ada pada orang tersebut begitu, Kak. Iya, bagaimana pengaruh pola tidur dokter, stres dan kurang aktivitas fisik terhadap resiko diabetes ini, Dok? Nah,
Untuk pola tidur yang tidak baik ya, seperti sering bergadang, kemudian stres baik itu psikis maupun stres fisik ya, dan kurangnya aktivitas fisik tentu sangat berpengaruh pada diabetes ya. Pada pasien-pasien dengan stres dan gangguan pola tidur, itu akan terjadi ketidakseimbangan hormon pada tubuhnya, Kak. Di mana hormon stres atau kita sebut kortisol itu akan lebih tinggi kadarnya. Dan hormon stres ini tuh adalah hormon untuk tubuh fight. Kan tubuh kita tuh ada mekanisme fight and fight ya, Kak ya. Maksudnya melawan atau kabur gitu. Nah, hormon kortisol ini adalah hormon untuk fight. Tubuh akan memenuhi kebutuhan dirinya untuk fight, untuk berperang begitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan produksi gula darah. Nah, jadi secara tidak langsung orang-orang yang pola tidurnya tidak baik, orang-orang yang stres, itu tentu gula darahnya akan lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang dengan pola tidur yang lebih baik dan yang lebih bisa mengelola stres dibanding yang tidak. Kemudian kurangnya aktivitas fisik akan meningkatkan resiko diabetes dengan meningkatkan resistensi insulin, Kak. Jadi mungkin pada orang tersebut insulinnya ada, sel pankreasnya itu masih bisa menghasilkan hormon insulin, tapi insulinnya tidak bisa bekerja dengan baik karena sel-sel tubuh seperti otot, lemak, sel hati itu menjadi resisten terhadap insulin pada orang-orang yang kurang aktivitas fisik ya. Harus dibedakan, aktivitas fisik itu olahraga tidak sama dengan aktivitas fisik sehari-hari, seperti mungkin menjalani aktivitas membersihkan rumah atau aktivitas rumah tangga lainnya gitu, Kak. Jadi jangan disamakan, olahraga itu tidak sama ya dengan aktivitas fisik yang sehari-hari gitu. Yang di sini dimaksud adalah kurang aktivitas fisik adalah kurang olahraga begitu ya. Nah, orang-orang seperti itu ya tentu akan lebih beresiko. Di satu sisi kalau mereka punya faktor resiko diabetes, hormon insulinnya sudah berkurang. Di sisi lain kalau mereka kurang aktivitas fisik atau kurang olahraga, sudah insulinnya kurang, hormon insulinnya tidak sensitif lagi, jadi tidak bisa bekerja meskipun ada insulin begitu, Kak. Nah, dua hal ini tentu akan meningkatkan seseorang untuk lebih beresiko terkena kencing manis begitu, Kak. Iya, oke. Baik dokter, menarik penjelasannya. Kita akan bacakan ya dokter ya. Siapa saja yang bertanya, kemudian juga yang memberikan respons malam hari ini kita akan buka satu persatu. Setelah jeda dokter ya, kita hadirkan satu lagu terlebih dahulu. Tetap bersama kami pendengar dan juga pemirsa RRI Labuan Bajo di 91,70 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital ataupun ada yang mendengarkan di audio streaming ya, rri.co.id, dan juga yang lagi menonton di kanal YouTube RRI Labuan Bajo. Kami akan hadirkan topik dengan tanda-tanda awal kencing manis, mengapa kita perlu lebih peka setelah satu lagu. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah aku selalu dalam mimpimu, hari langkahmu serta hidupmu. Genggamlah aku kini juga nanti, harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya.
menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah aku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah aku kini juga nanti, harapan di hatiku. Bawalah diriku selamanya dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah aku kini juga nanti, harapan di hatiku. Bawalah diriku selamanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah aku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah aku kini juga nanti, harapan di hatiku. Bawalah diriku selamanya dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah aku kini juga nanti, harapan di hatiku. Bawalah diriku selamanya. Kini juga nanti, harapan di hatiku. Bawalah diriku selamanya. Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum? Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya. Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita. Iya nih. Adek kamu jajannya kuat juga ya? Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih. Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau Di nggak? mana tuh? Ada. Ada Cikbul. Apalagi tuh Cikbul? Ayo, Ciki ngebul. Papa nggak gaul sih. Bisa aja nih anak. Zaman kita mana ada Cikbul. Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu? Oh ya? Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan. Ngeri juga ya. Kakak, aku mau bawa Ih, obat. udah atuh. Jangan jajan terus ya. Gimana kalau kita main domikado? Mau nggak? Yuk. Domikado. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami malam hari ini ya di acara Zona Edukasi bersama Dr. Kevin, dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Komodo dengan topik tanda-tanda awal kencing manis, mengapa kita perlu lebih peka. Dokter, selamat malam. Iya Kak. Iya, sudah ada yang bergabung 5 orang ya yang sudah memberikan pertanyaan malam hari ini. Dokter, boleh langsung dibacakan dokter ya? Boleh. Iya, Kak, langsung oke. saja. Kita akan bacakan satu persatu. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan dan sudah mendengarkan kami di acara Zona Edukasi malam hari ini. Pertanyaan dari Isabella dari Labuan Bajo, Sernaru. Selamat malam dokter dan Kak Ecak katanya. Selamat malam juga. Terima kasih sudah bergabung ya. Iya, pertanyaannya dokter, apakah gejala awal kencing manis pada perempuan dan juga laki-laki bisa berbeda dokter? Terima kasih katanya. Boleh dokter langsung dijawab Oke. saja atau bagaimana dokter? Iya. Boleh langsung jawab aja ya. Iya, Kak iya, Ecak, ya? iya.
Ya, selamat malam Kak Isabella. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Untuk gejala klasiknya yang tadi saya sudah sebutkan seperti banyak buang air kecil, sering haus, sering lapar, itu sama ya, baik perempuan dan laki-laki bisa mengalaminya semua. Kemudian ditambah dengan yang berat badan turun, kesemutan pada anggota gerak atau rasa kebas, mata buram, itu juga sama, semua bisa merasakan ya. Mungkin yang beda kalau laki-laki ada gejala tambahan seperti disfungsi ereksi ya, karena kita tahu bahwa gula darah yang terlalu tinggi itu bisa merusak pembuluh darah, dan salah satunya adalah pembuluh darah di situ ya, di bagian genital ya, sehingga pada laki-laki bisa timbul disfungsi ereksi. Kemudian pada wanita bisa muncul gejala gatal pada daerah kemaluan karena di situ lembab, dan kalau terlalu banyak gula darah di situ, bakterinya jadi tumbuhnya lebih banyak begitu, sehingga bisa mengakibatkan iritasi dan menyebabkan rasa gatal. Mungkin itu yang paling membedakan ya. Begitu, Iya. Baca. Baik, semoga tersampaikan begitu ya. Ya, terima kasih Isabella yang sudah bertanya. Berikut ada Roy, selamat malam dari Lementoro Labuan Bajo untuk RRI Labuan Bajo katanya. Oke, selamat malam, terima kasih sudah bergabung ya. Pertanyaannya, dokter, bagaimana peran pola tidur dalam mempengaruhi resiko munculnya tanda awal diabetes ini dok? Karena jujur saja saya sering begadang dokter, apakah bisa mempengaruhi? Boleh langsung dijawab dokter. Ya, oke. Terima kasih Kak Roy itu pertanyaannya. Iya. Untuk pola tidur, mungkin ya buat sebagian orang ya mungkin tidak bisa dihindari ya, lembur atau memang masuk shift malam. Ya bagaimana, memang harus dikerjakan ya. Tapi ya mungkin harus dimodifikasi agar lebih sehat gitu mungkin lemburnya ya. Dengan kita kalau nggak tidur sesuai dengan jamnya ya, cenderung akan lapar di jam-jam malam hari, mungkin jam 12, jam 1 malam. Iya, Itu benar. kalau nggak tidur pasti akan lapar ya. Dan orang cenderung kalau masih bangun jam segitu dan lapar, mungkin akan mencarinya makanan yang cenderung tidak sehat dan yang tersedia di luar ya. Mungkin kalau di kota-kota besar, makanan-makanan cepat saji fast food itu 24 jam ya. Jadi mereka makan makanan yang kayak gitu tuh, yang cepat saji, tinggal order dari Grab, dari GoFood gitu, langsung datang, langsung dimakan, selesai gitu ya. Dimana tubuh kita itu kalau malam, jadi badan kita tuh punya jam biologis ya, badan kita tuh udah tahu kalau malam itu saatnya istirahat, nggak didesain untuk mencerna makanan gitu. Iya. Jadi kalau kita makan makanan tinggi kalori di malam hari, ya jadinya lemak ya, disimpannya di dalam sel-sel lemak, otomatis akan jadi obes ya, akan menjadi berat badan berlebih begitu. Dan di samping itu juga ya tadi saya sudah jelaskan, kalau kita begadang tentu kortisol akan lebih tinggi di malam hari, dan kortisol itu sendiri akan meningkatkan gula darah dengan cara apa? Dengan cara memecah cadangan energi tubuh kita yang tersimpan di hati dalam bentuk lemak, dalam bentuk gula juga disimpan dalam hati, itu dilepaskan juga ke pembuluh darah, sehingga ya otomatis gula darahnya akan lebih tinggi gitu. Dan yang dua hal tadi tentu akan meningkatkan gula darah dan akan meningkatkan risiko seseorang untuk terkena diabetes. Begitu kayaknya. Iya, baik. Terima kasih penjelasannya dokter ya. Terima kasih juga yang sudah bertanya. Untuk Anda pendengar yang belum bergabung, silakan langsung saja ya. Kami masih menunggu Anda. Zona edukasi malam hari ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Silakan mengirimkan pertanyaannya, responsnya di line WhatsApp kami di 0812-3823-1987. Ataupun Anda bisa langsung mengirimkan komentar Anda di YouTube RRI Labuan Bajo. Oke, next ya. Ada siapa lagi yang bertanya? Ini tidak disebutkan namanya. Dokter, apakah sering merasa lapar meskipun sudah makan bisa menjadi indikasi awal diabetes? Mungkin bisa dijelaskan kembali nih dokter. Ya, oke Kak Eca. Iya. Ya, untuk yang rasa cepat lapar meskipun sudah makan ya, mungkin kalau tidak ada gejala seperti banyak buang air kecil dan cepat hausnya, kita nggak mikir diabetes dulu ya.
Kalau yang berat badan, ada juga tuh salah satu keren hormon ya, yang kalau kita udah makan terus ya, tapi kok masih nggak kenyang-kenyang gitu, apalagi dengan porsi makan yang besar seperti itu, badannya tetap kurus. Nah, itu kita harus mikirnya nomor satu, malah ke gangguan hormon tiroid dulu ya, atau gangguan gondok ya. Kelebihan hormon tiroid itu juga bisa, karena hormon tiroid itu akan meningkatkan metabolisme tubuh, sehingga meskipun pasiennya sudah makan dalam jumlah banyak, tentu akan merasa terus kurang, dan karena metabolismenya meningkat, jadi nggak gemuk-gemuk gitu. Nah, untuk saudara pendengar yang mengalami gejala seperti itu juga ada baiknya segera memeriksakan diri, karena kalau pakai BPJS bisa dirujuk ke RSUD, itu pemeriksaan hormon tiroidnya bisa diperiksa dengan gratis ya, jadi supaya bisa cepat ketahuan. Begitu Kak Eca. Baik, iya terima kasih. Ada siapa lagi ya? Ada Pak Samsul dari Labuan Bajo. Selamat malam RRI Labuan Bajo. Saya ingin bertanya, dokter, seberapa akurat alat cek gula darah dokter? Cek darah rumahan untuk mendeteksi tanda awal pada kencing manis dokter. Oke, ya ini pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Saya bantu menjelaskan, kalau kita berada di kota ya, atau ya di Labuan Bajo ini ya, di mana fasilitas kesehatan sudah cukup lengkap, baiknya untuk mendiagnosis kencing manis atau diabetes adalah menggunakan pemeriksaan darah vena ya. Jadi darah yang diambil dari daerah sekitar lengan begitu ya, dan diperiksanya juga menggunakan alat laboratorium benar begitu, tidak menggunakan glukostik ya, kalau alatnya kecil yang untuk memeriksa gula darah itu. Atau lebih akurat lagi kalau kita memeriksakan HbA1c. HbA1c adalah gula darah rata-rata kita dalam 3 bulan terakhir ya. Itu apabila labnya sudah terstandarisasi, lebih akurat untuk mendiagnosis diabetes daripada menggunakan parameter gula darah saja. Tapi kalau kita ada di daerah terpencil, tidak ada lagi alat yang bisa kita gunakan, ya mau tidak mau kita bergantung pada alat glukostik itu. Begitu Kak Eca. Iya, baik Pak Samsul, semoga tersampaikan ya. Oke, yang terakhir ada siapa ini ya, tidak menyebutkan namanya. Selamat malam Kak Ecak, saya mau bertanya, makanan atau minuman apa yang paling berkontribusi pada munculnya gejala awal diabetes yang kita tidak sadari? Iya, silakan dokter. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini juga penting ya Kak Eca ya, karena edukasi tentang makanan atau minuman ini juga kadang tidak sampai ke masyarakat. Saya sering sekali dapat pasien yang saya juga sampai terkaget-kaget ya kalau saya mendengar gitu, kayak ada yang bisa menyebutkan bahwa tiap hari itu saya bisa minum ale-ale itu, jangan, minuman kemasan itu sampai 10 bungkus per hari ya. Tidak hanya itu, tapi beberapa minuman kemasan lain ya, bisa sampai 10 bungkus atau 5 botol sehari gitu. Sekali beli itu 1 kardus gitu ya. Saya mendengarnya aja sampai ngeri gitu ya. Kok bisa gitu orang begitu ya. Tidak takut begitu ya. Jadi semua pendengar ini harus mewaspadai minuman-minuman manis kemasan, terutama yang gula. Baca terhadap satu panduan ya, kita itu hanya diperbolehkan gula itu ya satu harinya, buat perempuan itu direkomendasikan hanya 25 gram ya baiknya, kalau kita berkaca dari American Heart Association ya. Kemudian kalau laki-laki itu lebih dari 36 gram, atau 6 sendok teh pada perempuan, atau 9 sendok teh pada laki-laki. Jadi untuk Bapak Ibu pendengar semua yang sering mengkonsumsi gula lebih dari itu, otomatis sudah lebih berisiko terkena diabetes. Jadi baiknya sebelum mengkonsumsi produk-produk tertentu harus melihat kandungan gizinya ya, gulanya seberapa banyak sih gitu. Kemudian selain gula juga bisa lihat natrium, misalkan seberapa banyak natriumnya. Jadi harus lebih aware terhadap panduan gizi seperti itu dalam mengkonsumsi makanan atau minuman sehari-hari. Begitu Kak Eca.
Iya, baik. Satu lagi pertanyaan ya yang baru saja masuk, dokter, tidak apa-apa saya bacakan lagi dokter ya. Banyak sekali yang bergabung malam hari ini ya. Boleh Kak Eca. Oke, baik. Ada Maria dari Golokoe. Selamat malam dokter. Saya mau bertanya, kalau misalnya seseorang terkena kencing manis atau diabetes, apakah jika terjadi komplikasi yang sangat berat atau akut bisa menyebabkan kematian, dokter? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Kak Eca. Kalau tadi saya sudah sebutkan ya, jadi komplikasi diabetes itu ada yang akut dan ada yang kronik. Yang lebih mematikan, dua-duanya mematikan, tapi yang akut lebih cepat begitu ya. Karena gula darah yang terlalu tinggi dalam tubuh seseorang itu akan dibuang melalui urinnya, melalui buang air kecil. Dan gula darah itu akan menarik air juga. Jadi orangnya akan dehidrasi ya. Orangnya akan dehidrasi sekali, tekanan darahnya bisa turun, asam darahnya bisa naik. Nah, itu yang bisa menyebabkan kematian apabila tidak diidentifikasi atau tidak diketahui dengan cepat begitu. Maksudnya kalau memang sudah nggak sadar atau jangankan nggak sadar ya, kepribadiannya berubah deh, misalkan tadinya tenang jadi sering marah-marah begitu ya, jadi rada ngantuk, tadinya seringnya cerewet tapi kok sekarang diem aja ngantuk-ngantuk gitu, itu langsung cepat segera bawa periksa, apalagi kalau nafasnya cepet ya, nafasnya cepet tuh bisa dilihat dari perutnya kembang kempis begitu ya, jangan nahan lama-lama di rumah ya. Jadi segera bawa ke rumah sakit untuk dapat diperiksa dengan cepat dan ditata laksana dengan baik juga begitu. Kalau ditata laksana dengan baik dan betul, seharusnya bisa selamat. Begitu Kak Eca. Iya, baik. Semoga terjawab begitu ya. Kalaupun belum, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan menyusul lagi mungkin ya. Silakan langsung saja bertemu dengan Dokter Kevin di RSUD Komodo saja dokter ya. Iya boleh. Iya, baik. Oke, yang sudah bertanya terima kasih ya. Kami akan terus menantikan pertanyaan Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kurang 10 menit lagi ya. Oke, baik. Dokter, banyak mungkin ya masyarakat atau pendengar kita yang bekerja dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi begitu ya. Dokter, ada tidak tips menjaga gula darah untuk mungkin ya pendengar ataupun orang-orang di luar sana yang sangat sibuk seperti itu begitu? Iya Kak Eca. Untuk yang seperti itu tentu kita mulai dari pilihan makanan yang indeks glisemiknya rendah ya. Maksudnya indeks glisemiknya rendah adalah makanan yang tidak mengandung gula sederhana atau karbohidrat sederhana seperti yang tadi saya sudah sebutkan banyak di makanan atau minuman kemasan ya. Jadi makanan dan minumannya itu harus yang fresh ya. Yang fresh itu yang baru dibuat begitu ya. Contohnya kalau lapar malam-malam gampangnya ya makan makanan yang bergizinya itu seperti apa? Misal telur rebus begitu ya. Kemudian buah-buahan yang tidak terlalu manis seperti alpukat. Pun kalau mau dikasih manis pakai gula jagung lah yang tidak berkalori ya. Jadi meskipun manis tapi kan tidak ada kalorinya begitu. Jadi tidak meningkatkan gula darah begitu ya. Gitu. Kemudian cemilan-cemilan buah-buahan lain seperti ketimun ya. Ketimun tuh seger lagi ya, dia bisa taruh di kulkas dingin-dingin gitu ya, atau dibikin jus, digabungkan dengan sayuran-sayuran lain, diberi lemon begitu. Itu juga mungkin ya untuk yang lembur bisa jadi penyemangat gitu ya, jadi lebih seger ya, khususnya buat mereka yang lambungnya kuat ya. Mungkin kalau yang lambungnya nggak kuat asam juga kena lemon bisa kambuh nanti lambungnya ya. Dan makanan-makanan berkarbohidrat kompleks ya, seperti jagung misalkan ya, dibandingkan dengan nasi putih gitu mungkin lebih indeks glisemiknya rendah, nasi merah atau nasi hitam, beras hitam. Begitu juga lebih pelan dalam menaikkan gula darah begitu. Intinya begitu Kak Eca. Baik, dokter, jadi pengen tahu begitu ya, seberapa besar
persentase pasien-pasien yang mungkin sejauh ini dokter tangani begitu, pasien-pasien yang punya penyakit yang sama begitu, diabetes atau kencing manis begitu di RSUD Komodo, Manggarai Barat? Ya, kalau untuk pasien-pasiennya sih, kalau yang datang ke RSUD ya, mereka biasanya sudah cukup berat sih kayak Ca. Saya sering sekali HbA1c itu gambarannya normalnya itu di bawah 5,7 ya. Kalau 5,8 sampai 6,4 itu kita sudah sebutnya prediabetes. Kalau lebih dari sama dengan 6,5 itu sudah diabetes mellitus tipe 2 ya, biasanya kalau yang kita sering temuin yang tipe 2. Dan kadang-kadang tuh yang nyampe ke saya itu HbA1c-nya rata-rata lebih dari 9 ya. Kalau lebih dari 9 tuh apalagi sudah ada gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi, itu sudah harus pakai insulin, sudah harus suntik obatnya ya. Ada juga yang bahkan saking tingginya HbA1c sampai alat HbA1c-nya nggak bisa baca itu berapa. HbA1c-nya lebih dari 15, itu juga nggak sedikit ya, banyak juga yang seperti itu. Ya, jadi untuk sahabat-sahabat RRI semua, apabila sudah gejala diabetes seperti tadi disebutkan, segera mau di klinik atau mau periksa gula darahnya. Kalau gula tinggi, nggak usah menunda-nunda ya, segera ketemu dokter, segera konsultasi untuk segera diobati, karena semakin cepat diobati tentu luarannya atau prognosisnya itu lebih baik ya, begitu kayaknya. Iya, dokter, menurut pengalaman, apa kesalahpahaman sebenarnya yang paling sering muncul soal kencing manis di masyarakat di Manggarai Barat ini begitu dokter khususnya? Ya, untuk kesalahpahaman yang paling sering ditemui adalah pandangan bahwa diabetes itu penyakit sederhana kayak batuk pilek gitu ya. Batuk pilek dikasih obat 3-4 hari, 5 hari baik sembuh gitu. Nah, orang mikirnya diabetes dikasih obat anti diabetes 3-4 hari, 5 hari gula darahnya udah normal, sembuh. Nah, ini yang paling salah ya. Diabetes itu sampai sekarang panduan terbaru dari Amerika pun, American Association for Diabetes misal, itu mengatakan ada pun istilahnya adalah remisi ya. Mereka yang bersungguh-sungguh ya menjaga pola makan dengan ketat, menjaga pola hidupnya dari yang tidak sehat jadi sehat, olahraga secara rutin, bahkan sesuai rekomendasi 30 menit per hari untuk 5 hari dalam 1 minggu, minum obat-obatan dengan rutin, itu bisa dengan sampai remisi. Maksudnya remisi adalah tanpa obat, dengan memaintain gaya hidup yang sehat, itu gula darahnya bisa terkontrol. Kenapa disebut remisi? Karena kalau nanti gaya hidupnya kacau lagi, gaya hidupnya tidak sehat lagi, nanti kambuh lagi diabetesnya, gitu. Dan itu pun memerlukan observasi atau follow up yang ketat ya, dan dalam hitungan bulan atau bahkan tahun begitu. Jadi bukan penyakit yang dikasih obat dalam beberapa hari atau beberapa minggu bisa sembuh, tapi kita harus lihat trennya benar-benar. Kemudian kita juga bisa lihat effort pasiennya sungguh-sungguh atau tidak untuk mengubah gaya hidupnya, dan sekompleks itulah diabetes begitu. Jadi jangan beranggapan diabetes itu dapat sembuh secara seketika begitu kayak Iya, baik. Pendengar, kita sudah di penghujung acara ya. Dokter, yang terakhir mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk keluarga yang memiliki anggota beresiko diabetes agar bisa saling mendukung begitu ya, ataupun orang-orang di luar sana yang masih menganggap diabetes ini penyakit sederhana begitu. Ya, pesannya untuk keluarga, mungkin peran orang tua vital di sini ya. Orang tua harus bisa mengarahkan, terutama mungkin ibu ya, yang mengatur menu makanan di rumah, harus memilih menu makanan yang bergizi dan sehat, sebagaimana tadi sudah dijelaskan untuk anggota keluarganya. Buat mereka yang masih punya anak-anak kecil ya, yang masih harus dibimbing, jajanan-jajanannya diperhatikan ya, jangan banyak mengkonsumsi minuman-minuman atau makanan-makanan yang manis-manis ya. Boleh dilihat tuh dari informasi gizi di kemasan-kemasannya ya. Kalau gulanya sudah terlalu tinggi, mending jangan deh ya. Lebih baik lagi kalau mengkonsumsi makanan-makanan fresh ya, makanan-makanan yang dibuat sendiri di rumah itu lebih baik, yang diolah sendiri lebih baik dibandingkan
makanan-makanan atau minuman kemasan. Karena itu investasi dari dini ya. Kalau dari kecil udah dibiasakan seperti itu, tentu nanti gedenya akan terbawa terus dan mereka akan berisiko terkena diabetes. Bagi yang sudah terkena diabetes, tetap semangat ya, patuhi obat-obatannya, diminum dengan baik, kontrol dengan rutin, ubah gaya hidupnya ke arah yang lebih sehat. Mungkin suatu saat bisa mencapai remisi dari penyakit diabetesnya. Begitu Kak Eca. Siap, terima kasih dokter penjelasannya malam hari ini akhirnya bisa dipahami begitu ya. Dan semoga obrolan kita malam hari ini dokter membantu pendengar untuk lebih peka terhadap tanda-tanda awal kencing manis dan juga semakin sadar begitu betapa pentingnya menjaga pola hidup sehat karena kesehatan adalah investasi jangka panjang yang tidak bisa ditunda. Setuju dokter ya? Iya, betul sekali Kak Eca. Oke dokter, selamat malam, selamat melanjutkan agenda-agenda ataupun mungkin masih ada pasien yang masih antri begitu dokter malam hari ini ya. Mohon maaf sudah. Oke. Iya, sudah mengganggu malam hari ini. Sampai Sama-sama, jumpa kembali Kak Eca. dokter. Selamat malam. Sampai jumpa Kak Eca, selamat malam. Terima kasih Anda telah mengikuti acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.